Kusuma Residence. Lo yakin, Tan? Iya ya, gue tahu. Itu kan salah satu unit apartemen milik perusahaannya Vito. Oke, gue Atas sama Gio kesana sekarang. Kita ketemuan di sana ya. Itu si Rizky berarti pindah ke apartemen Kusuma Residen. Iya bener, Tak. Dan lo tahu sendiri kan, Kusuma Residence itu salah satu unit apartemen punya perusahaannya Vito. Tristan tahu dari anak buahnya Om Jojo, dia ngeliat sendiri. Bentar deh. Kalau apartemen itu beneran punya Vito, menurut gue besar kemungkinannya Vito sama Rizky beneran kerja sama. Emang semuanya udah jelas kan, Gi? Tak. Rizky dendam sama gue karena gue udah menggagalkan tunangan dia sama Mel. Dan Vito emang dendam sama gue karena kematiannya Tante Lisa. Dan sekarang mereka berdua kerja sama dan mereka nyakitin Putri. Ini udah gak bener. Bener kan apa yang saya bilang? Ternyata bener kan kamu kerja sama Rizky selama ini? Buktinya udah jelas. Sekarang Rizky ada di salah satu unit apartemen milik kamu. Apa itu kurang jelas? Kamu denger baik-baik ya, Vito. Kamu bekerja sama dengan orang yang salah. Rizky akan melakukan apapun untuk menjatuhkan saya. Termasuk menculik dan juga menyakiti Putri. Jadi kalau kamu melakukan ini, kamu akan menyesal, Vito. Karena kamu akan kehilangan satu-satunya adik yang kamu sayang dan kamu cintai. Kamu dengar itu baik-baik. Saya nggak paham maksud kamu apa. Hai, siapa yang telepon? Kok kamu tegang gitu? Pangeran. Dia nuduh aku kalau aku terlibat dengan penculikan Putri. Kenapa Pangeran bisa nuduh kamu? Pangeran nggak mungkin asal ngomong kalau dia nggak punya bukti ya, Vito. Maura, Pangeran curiga sama Rizky. Dia pikir Rizky yang culik Putri. Dan dia juga nuduh aku kerja sama dengan Rizky. Karena sekarang Rizky tinggal di Kusuma Residence. Itu bukannya apartemen milik perusahaan kamu ya? Iya, that's why Pangeran curiga sama aku. Dia pikir aku yang fasilitasin Rizky. Vito, aku minta tolong banget kamu jujur sama aku. Kamu nggak ada hubungannya sama masalah ini ya? Sama penculikannya Putri. Maura, aku sama sekali nggak ada hubungannya. Aku nggak tahu Rizky kapan pindah ke sana. Dan itu bukan urusan aku. Siapa aja bisa tinggal di Kusuma Residence. Kamu harus percaya sama aku. Kasih aku bukti supaya aku percaya sama kamu, Vito. Maura, oke. Aku akan buktiin ke kamu. Sekarang kita ke Kusuma Residence. Aku harus kasih peringatan ke Rizky. Gue baru sadar kalau Vito WA gue. Pergi dari apartemen itu sekarang juga. Pangeran curiga saya bekerja sama dengan kamu. Karena mereka tahu kamu sekarang tinggal di salah satu apartemen perusahaan saya. Dan jangan sampai ada yang tahu. Ternyata Pangeran bukan lawan yang bisa gue remehin. Dia udah tahu posisi gue di mana. Tapi sebenarnya bagus juga sih. Pangeran udah mulai curiga ke Vito. Itu berarti Pangeran bisa mojokin Vito dan nekan Vito terus. Kalau Pangeran tahu tiba-tiba saya pindah dari sini, itu malah semakin memperkuat kecurigaan Pangeran ke kamu. Karena Pangeran mikir pasti saya mau kabur. Dan imbasnya Pangeran yakin kalau memang kita bekerja sama. Mending kamu pura-pura nggak tahu aja kalau saya pindah ke sini. Itu yang lebih aman. Sorry Vito. Gue punya rencana sendiri untuk hancurin Pangeran. Gue bisa manfaatin
dendam lo ke pangeran ke dalam permainan gue. Dan gue bisa nutupin jejak. Om, dengan Rizky tinggal di salah satu apartemen Vito itu udah jelas kan? Kalau Rizky sama Vito kerja sama. Saya masih nggak habis pikir, Pangeran. Kok Vito terlibat ya dengan penculikan adiknya sendiri loh? Saya sih nggak kaget, Om. Vito jelas-jelas dendam sama saya. Dan dia rela melakukan apapun supaya misahin saya dan juga Putri. Bentar. Ini barusan Maura ngabarin gua. Dia bilang sih Vito nggak tahu apa-apa soal kepindahan Rizky ke apartemen ini. Udah lah, Ji, nggak usah percaya sama Vito. Dia itu licik. Benar. Tunggu. Kalau Vito kasih dia akses, kenapa bisa kerjasama sama Rizky ya? Dia udah ngancurin persahabatan kita bertiga. Jadi dia mungkin aja ngelakuin apapun. Sekarang kita harus masuk ke dalam deh. Mendingan Om Raymond tunggu di sini ya. Ya. Pangeran gimana? Enggak apa. Pangeran udah dalam. Kita di sini aja udah nggak apa-apa. Ya. Bos, saya nyuruh anak buah saya nyusul ke sini buat jaga-jaga biar kalau ada apa-apa kan langsung cepet set gitu kan. Ya, oke. Terima kasih, Cok. Dari tadi aku teleponin Didi sama Tristan gak diangkat, Bu. Aku gak mau sampai Didi kenapa-napa lagi, apalagi sekarang lagi sama Tristan. Bu, menurut aku Pangeran sama Putri tuh sama aja, sama-sama bikin sumber masalah tahu. Meh, kamu tuh gak sepantasnya ngomong kayak begitu. Kalau bukan gara-gara Pangeran, mungkin sekarang kamu itu udah resmi jadi tunangannya Rizky. Akhirnya Rizky yang harus nge-handle perusahaan Didi. Dan Rizky gunain itu untuk neken aku, Bu. Ibu gak mau ya berdebat sama kamu. Ibu capek. Ibu mau istirahat, Mel. Terserah Ibu kalau misalnya masih mau mihak di mereka. Tapi Ibu akan kehilangan semuanya, termasuk Didi. Aku bisa aja suruh Didi untuk keluarin Ibu dari rumah sini. Karena Ibu lebih pentingin keselamatan Pangeran sama Putri dibanding Didi. Kenapa sih harus kayak gini? Saya nggak mau ketemu sama siapa-siapa. Saya mau istirahat. Nggak usah izinin mereka masuk. Siapa sih? Gua terobos aja ya. Sekarang juga lo kasih tahu Putri ada di mana. Di mana Putri? Apaan sih? Cek semua ruangan. Sekarang di mana Putri? Lo jawab nggak? Di mana lo umpetin Putri?
Putri nggak ada di kamar. Gue coba cari di seluruh ruangan juga nggak ada. Gio! Iya Mel, kamu tenang aja pokoknya. Ini aku sama Dedi kamu sama Om Jojo masih di Kusuma Residen dari tadi. Udah, kamu nggak usah khawatir, kamu tenang aja ya. Pokoknya aku jamin, aku, Dedi kamu, kita baik-baik aja. Ya, aku pasti baik-baik aja. Iya, aku ngerti. Ya pokoknya nanti habis ini kita akan bahas pernikahan kita langsung. Tapi ya sekarang aku mesti bantu Pangeran dulu buat cari Putri. Oke? Nah, suruh kamu pulang. Iya. Ya udah, gak apa-apa pulang. Gak apa-apa. Ya udah buruan ya kamu balik ke sini. Aku tunggu loh di rumah. Kalau misalnya kamu masih berani bantuin Pangeran atau Putri, kamu jangan nyesel kalau misalnya aku tiba-tiba berubah pikiran, oke? Aku nggak nyangka Mel bisa seegois ini. Bahkan dia sampai ngancam aku mau misahin aku dari dedinya kalau aku terus belain Putri. Oke, aku pulang. Bu, Ibu mau kemana, Bu? Tadi kamu bilang apa ke Ibu? Kalau Ibu masih peduli terus sama Putri, mikirin Putri terus, kamu mau pisahin Ibu kan dari Pipi? Putri itu memang bukan anak kandung Ibu, Mel. Tapi dia segalanya buat Ibu. Dan saat Putri sekarang ada masalah, nggak mungkin Ibu nggak bertindak. Maaf ya, Ibu nggak bisa ngikutin ego kamu untuk nggak peduli sama Putri. Jadi sebelum kamu ngusir Ibu akan pergi dari sini, Mel. Oh gosh, kalau Ibu beneran pergi, gue harus bilang apa nanti sama Dedi? Bentar, Om. Aku udah dapet taksi online nih, Om. Ya. Ya, nggak apa-apa ya, Om. Ya nggak apa-apa. Sure. Aku harus pulang. Halo, Pak. Iya, saya di Kusuma Residen di lobi. Iya. Ini saya pakai kaos biru. Oke. Om, saya pamit ya, Om. Om Jojo. Oh iya. Hati-hati, Tresan. Pak Bos, itu si Tristan udah kepala-kepala sama si Pak Bos. Kalau dia jadi suaminya normal, pasti jadi suami takut istri, Pak Bos. Buktinya ini aja coba. Baru sekali normal, nyuruh pulang, langsung manut, langsung pulang. Wis. Itu, Jo. Kita itu jangan takut sama istri, tapi menghargai istri. Alah, kamu udah nggak laku banyak cincong aja. Pasti gitu.